Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Ananda Yerin dengan NIM 061412821263, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Rina Rahayu Siregar MPSI pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Cara menyajikan karya tulis dalam pertemuan ilmiah. Menyajikan karya tulis ilmiah dalam suatu pertemuan ilmiah seperti seminar, lokal karya, atau diskusi panel mempunyai nilai kredit tersendiri bagi jabatan fungsional guru dan bagi tenaga kependidikan lainnya. Nah, nilai kredit yang diberikan adalah 2,5 untuk setiap kali penyajian dan di luar makalah ilmiah yang dibuatnya. Artinya, ada penghargaan khusus terhadap penyajiannya. Misalnya, setiap akhir semester kepala sekolah menyelenggarakan pertemuan ilmiah untuk membahas berbagai masalah kependidikan. Nah, para guru diundang untuk menghadirinya dan beberapa di antaranya diberi tugas membuat makalah serta menyajikannya dalam pertemuan tersebut. Nah, tentu untuk keperluan itu dan ketentuan administratif seperti undangan pertemuan, surat bukti menghadiri pertemuan ilmiah, dan surat keterangan menyajikan makalah harus dipersiapkan oleh penyelenggara pertemuan. Tata cara menyajikan makalah ilmiah. Yang A. Penulisan makalah ilmiah. Karya tulis ilmiah itu bisa hasil penelitian atau makalah ilmiah, baik makalah deduktif maupun makalah induktif. Setelah selesai ditulis, kirimkan kepada penyelenggara sebelum pertemuan dilaksanakan agar dapat diperbanyak oleh panitia penyelenggara untuk dibagikan kepada peserta pada saat pertemuan dilaksanakan. Yang B. Penyiapan bahan penyajian. Nah, bahan sajian ini berupa pokok-pokok pikiran yang telah dituangkan di dalam makalah agar bisa memudahkan kita dalam menyampaikannya. Buatlah secara ringkas sesuai dengan sistematika isi makalah yang telah dibuat. Jika dimungkinkan, buatlah garis besar bahan sajian yang transparansi. Seandainya dalam pertemuan itu panitia menyediakan OHP. Jika tidak ada OHP, garis besar bahkan sajian bisa ditulis pada papan tulis secara bertahap sesuai urutan pembicaraan. Lalu yang C, cara menyajikan. Nah, saat menyajikan, usahakan agar tidak terlalu membaca makalah yang dibuat dan dibagikan kepada peserta pertemuan. Yang pertama itu berikan pengantar yang berisikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas kepercayaan untuk menyajikan makalah dalam pertemuan tersebut. Sesudah itu, kemukakan gambaran umum isi makalah, baik prosedur penulisannya maupun permasalahan dan pembahasannya. Lalu yang kedua, kemukakan secara sistematis isi pembahasan sesuai dengan pokok pikiran yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, akhiri pembicaraan dengan membuat kesimpulan pembahasan, saran dan implikasi lebih lanjut, serta ucapkan terima kasih atas perhatian peserta pertemuan. Lalu yang keempat, melalui pemandu acara, biasanya dibuka diskusi dan tanya jawab dengan peserta pertemuan setelah bahan sajian selesai dikemukakan. Yang D itu penggunaan waktu selama penyajian. Menyajikan bahan sajian, gunakanlah waktu sehemat mungkin sebab waktu yang diberikan sangatlah terbatas. Jadi pembahasan harus terpusat kepada inti sajian, tidak bertele-tele, tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Pembicaraan dibantu dengan tayangan transparansi melalui HP atau tulisan pada papan tulis. Jika perlu diselingi dengan humor yang sopan agar peserta tidak mengantuk dan tidak tegang serta memiliki perhatian untuk mengisi pembicaraan. Perhatikan juga tahap-tahapnya, yaitu tahap penyajian dan juga tahap diskusi atau tanya jawab. Lalu yang E, penampilan dalam penyajian. Dan penyajian, tentu penampilan diri sangatlah penting diperhatikan, mulai dari pakaian yang rapi, kendalikan diri dengan penuh percaya diri, tidak gugup, menguasai materi dan juga kelas, serta bahasa komunikatif serta santai, tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan itu sangat penting. Lalu yang F, cara mengakhiri penyajian. Nah, sebelum dibuka dengan diskusi dan tanya jawab, akhiri pembicara dengan ucapan terima kasih atas perhatian peserta dan mintalah tanggapan, saran, dan pandangan terhadap bahan sajian guna penyempurnaan pemecahan masalah agar hasil pertemuan ini tuh mempunyai nilai yang berarti bagi panitia, peserta, dan bidang pendidikan pada umumnya. Keberhasilan penyajian bahan sajian ini tergantung pada penyajian dan peran serta para peserta pertemuan. Oleh sebab itu, persiapan yang matang dan penyaji sangat dibutuhkan. Adapun contoh proposal jenis penelitian deskriptif kuantitatif,
Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan data numerikal dan analisa statistik atau deduktif. Adapun contoh proposal jenis penelitian ini bisa kita lihat di samping itu ada judul efektivitas metode survei, question, read, recite, reflect, review, atau SQ4R dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman untuk anak berkesulitan belajar. Lalu terdapat bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang masalah, di mana pada latar belakang masalah itu berisi tentang pengertian belajar, pengertian membaca, tahapan dalam membaca, lalu permasalahan yang terjadi itu di mana, asesmen yang dilakukan berupa apa, dan setelah itu kita baru mengangkat permasalahan sesuai judul yang dibahas. Lalu pada B, rumusan masalah. Kita akan membahas tentang masalah yang dibahas seperti keterampilan anak dalam memahami bacaan masih rendah, anak sulit menjawab pertanyaan berupa 5W+1H, lalu anak sulit menceritakan kembali apa yang diceritakan, anak sulit melengkapi sebuah bacaan, dan anak sulit ketika disuruh membaca dan menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Lalu ada C, pembatasan masalah. Jadi membatasi permasalahan penelitian, berarti fokus pada judul. Lalu yang D, perumusan masalah. Di sini tentang apakah metode ini efektif untuk digunakan dalam meningkatkan keterampilan anak berkesulitan belajar. Lalu yang E, tujuan. Lalu yang F, manfaat penelitian. Nah, manfaat di sini kita jelaskan bagi guru itu apa, lalu bagi peneliti apa, bagi pembaca apa. Lalu selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Nah, maksud di sini berarti kita membahas tentang pengertian pengetahuan, tingkat pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, faktor yang mempengaruhi, lalu pengetahuan pengukuran, dan sebagainya. Ada juga penelitian yang relevan, lalu ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini maksudnya kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya yang saling berhubungan dengan masalah yang akan diangkat. Lalu pada bab 3 itu metode penelitian, terdapat jenis penelitian. Di sini menggunakan penelitian deskriptif. Lalu yang B, populasi, yaitu subjek penelitian. Siapa, sampel berapa banyak orang yang diteliti, dan teknik pengambilan sampel di sini yaitu proposite sampling. Lalu yang C, definisi operasional, mulai dari variabel, alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan skala. Yang D, instrumen penelitian apa yang digunakan, penelitian kuesioner, validitas dan reliabilitasnya bagaimana. Lalu yang E, teknik pengumpulan data, mulai dari sumber data, prosedur, lokasi, dan waktu. Lalu yang F, teknik analisis data. Di mana membahas tentang pemeriksaan data, pengkodean data, dan analisis data. Selanjutnya tentang contoh proposal penelitian kuasi eksperimen yang berjudul efektivitas metode survei, question, read, recite, reflect, review, atau SQ4R dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman untuk anak berkesulitan belajar. Pada penelitian ini terdapat bab 1 pendahuluan sama seperti sebelumnya. Yang pertama itu latar belakang. Pada latar belakang berisi tentang cakupan belajar, pengertian, tahap membaca, masalah yang diangkat, dan alasan-alasan memilih metode tersebut. Lalu pada identifikasi masalah itu berisi masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah, perumusan masalah, ada juga tujuan penelitian. Lalu yang F, manfaat penelitian. Pada bab 2 landasan teori itu terdapat hakikat metode SQ4R. Berarti kita definisikan mulai dari metode, pengertian, dan sebagainya. Lalu pada B, keterampilan membaca pemahaman. Yang C, anak berkesulitan belajar membaca. Yang D, penelitian yang relevan. Yang E, kerangka konseptual. Yang F, hipotesis. Contoh proposal penelitian dengan pendekatan SSR atau Single Subject Research. Meningkatkan keterampilan menulis melalui media kertas berpetak bagi anak berkesulitan belajar di kelas 5 SD Negeri 13 1000 Labia, Kecamatan Lantau, Buto Utara. Itu pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, pada C itu ada batasan masalah, lalu yang D rumusan masalah, pada E tujuan penelitian, lalu ada F manfaat penelitiannya. Lalu pada bab 2 kajian teori itu terdapat menulis, hakikat anak berkesulitan belajar, hakikat media, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis tindakan. Lalu pada bab 3 metodologi penelitian terdapat jenis penelitian,
Yang B membahas variabel penelitian. Bagian C membahas definisi operasional variabel. Bagian D membahas subjek penelitian. Dan bagian E mulai dari tempat dan waktu penelitian. Lalu ada F, teknik dan alat pengumpulan data. Yang G, teknik analisis data. Yang H, kriteria pengujian hipotesis. Lalu yang kelima, contoh proposal penelitian deskriptif kualitatif, yaitu judulnya Upaya Pembimbing dalam Menangani Perilaku Seksual pada Remaja Tunagrita di Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu, Kalumbuk, Padang. Nah, pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Lalu pada fokus penelitian, di sini fokus pada upaya penanganan, kendalanya, dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang C, pertanyaan penelitian. Lalu yang D, tujuan. Lalu yang E, manfaat penelitian. Pada bab 2, kajian pustaka. Lalu pada bab 3, metode penelitian. Terdapat A, jenis penelitian, B, setting penelitian, C, instrumen penelitian, D, subjek penelitian dan sumber data, E, teknik pengumpulan data, F, teknik analisis data dan integritas data, yang G, teknik keabsahan data. Atau yang terakhir, contoh proposal penelitian tindakan kelas. Nah, hasil belajar pengenalan gunung meletus pada siswa tunagrita melalui media pembelajaran konvensional miniatur pada tema Bumi Kelas di SLBN 1 Padang. 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, perumusan dan pemecahan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2, kajian teori. Pada bab 3, metode penelitian membahas A, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yang B, setting penelitian, lalu C, subjek penelitian, dan D, prosedur penelitian.